Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur semua pecinta ikan Kebumen. Hari ini saya mau berkunjung ke rumah teman saya. Beliau tadinya seorang dosen, kemudian sekarang juga masih mengajar, tapi mengajarnya berbeda, yaitu edukasi dunia budidaya ikan. Nah, ikan yang beliau budidayakan yaitu ikan gurame dan nila. Nah, hari ini saya mau belajar, mau ngobrol-ngobrol sama beliau. Langsung kita tanya-tanya kendalanya apa, keuntungannya seperti apa, terus penanganan kendala seperti apa, penjualannya seperti apa. Nah, kita langsung berangkat. Kita sudah sampai di kolam beliau. Ini kolamnya, panjenengan tingali, panjenengan lihat kolamnya luas. Kalau ini untuk pendederan nila sama gurame. Kolamnya ukuran 15 kali 30 meter dengan kedalaman air sekitar 1 meter. Tapi ini belum cukup. Kita harus tahu analisa budidaya gurame atau bisnis ikan gurame di sektor pembibitan seperti apa. Kita ngobrol langsung. Dengan itu pertama kali budidaya itu tahun berapa? Pertama kalinya budidaya ikan ya Mas. Ya. Ikan itu pertama tahun 2018 itu pertama budidaya lele. Setelah beberapa bulan kemudian panen tuh lele. Hitung-hitungannya ya tetap ada keuntungan lah. Paling tidak untung untuk numpang makan, tidak beli ikan. Paling tidak itu. Nah kemudian setelah saya analisis ternyata keuntungannya kalau pakannya beli itu keuntungannya tipis banget. Dan kemudian dilala lagi rumah saya itu berdekatan dengan tetangga. Nah karena berdekatan dengan tetangga otomatis Bau pencemaran ya? lah ya, bau pencemaran. Baunya lele itu kan menyengat sekali. Menyengat sekali, betul. Lah itu menjadi saya pikir-pikir lagi, analisa lagi. Setelah beberapa bulan ketemulah ada ikan lain yang kemudian saya buka-buka di YouTube, dibuka-buka di Facebook, ada diskusi dengan tetangga, dengan teman-teman tetangga yang sudah lama budidaya ikan, kemudian teman-teman yang ada yang beberapa yang kemudian budidaya ikan, ketemulah gurame. Itu awalnya ketemu gurame. Saya coba gurame waktu itu di sektor pembibitan gurame. Menurut panjenengan, untuk budidaya gurame sama nila itu lebih menguntungkan mana? Terus kalau bisa saya minta analisisnya. Nanti panjenengan peragakan pakai papan peraga. Sementara sektornya pembibitan dulu, nanti kalau yang pembesaran ada segmen lagi gitu. Iya, iya. Nah, contoh kita ambil 1000 ekor saja, 1000 ekor. Nah ini dengan harga Rp1.000 itu atau 1.500, 1.000 sampai 1.500. Ini dalam segmen tertentu ya? Ini dalam segmen tertentu dan ukuran tertentu. Ini ya. Karena kita ini hanya sebatas misal saja, tapi ini real hitung-hitungan yang sudah pernah dialami itu. Iya. Nah, kebetulan ini budidaya 1000 ekor. Lah, selama 2 bulan yang pernah saya alami, mohon maaf ini tulisannya kayak dokter cuma nggak keturutan itu. Iya. Nah, ini dari ukuran silet ya. Ini bengsol silet. Nah, selama 2 bulan dipelihara jadi 3 jarian. Oke. Jadi dari harga per ekor bibit gurame Rp1.000 sampai 1.500. Kemudian dipelihara selama 2 bulan. Itu 1000 ukuran korek bensol itu ya? Iya, bengsol sampai silet lah. Terus dipelihara selama 2 bulan menjadi ukuran 3 jari. Iya. Kalau dijual ke petani atau pengepul ini? Ini ke pengepul 2.500. Kalau ini ke petani. Oh ya. Begitu. Ya. Udah? Ya. Nah, udah paham kan sampai sini? Sudah. Nah, pakan habis 10 kilo. Pakan habis 10 sampai 12 kilo.
kilogram. Harga pakannya per kilo? Harganya per kilo itu sekitar 14.000. Nah, dikalkulasikan kita hitung jumlah pakan dan jumlah uangnya berapa. Berarti ini bibit habis 1.500 dikalikan 1.000 sama dengan 1.500.000 ya. Ya. Nah, pakan 1 kilonya tadi 14.000. 14.000. Ya. Ini 12 kilo kali 14.000 sama dengan 106, bener ya? Iya. 168.000. Begini. Ya. Ya, kita jumlah di 1.668.000. Nah, akumulasi ini kalau hidup semua ya, Mas. Kalau Ya. hidup semua berarti tadi minimal 2.500.000 dikurangi 1.668.000. 800 berapa? 32.000 rupiah. Ini dikurangi biaya operasional 100.000. Ada 732.000. Keuntungannya berarti dari per 1.000 ekor itu 732.000. Nah, ini pun ketika kita belinya di harga paling tinggi 1.500. Bisa nanti di harga 1.000 atau 1.200 atau 1.300. Ya. Nah, kemudian dijualnya ini di harga paling murah. Di harga paling rendah 2.500. Ini bisa jadi nanti ketemu 3 juta. Kalau bisa jual 3.000 per ekor, maka ketemu 1 juta lebih. Nah, petakan kolam yang digunakan, ukuran kolam di angka 1.000 itu cukup 4 kali 4 atau 3 kali 5. Ketinggian air paling cuma sekitar 40 sampai 50 cm. Jadi kalau gurame tidak memerlukan aerator. Ya, ini tidak memerlukan aerator, cuma kolam tenang saja cukup. Gitu. Dan jadi, pakan pun apakah bisa disambung dengan pakan alami, misalnya azolla, bisa wolvia, disambung dengan daun talas, sente, ataupun daun pepaya, daun kangkung, kemudian daun singkong, dan daun-daunan lagi semacam azolla, tumbuhan air, sawi, kubis, dan lain sebagainya. Insya Allah ada sisi-sisi yang kemudian bisa menguntungkan dalam proses budidaya ikan gurame, terutama di pembibitan. Di segmentasi konsumsinya juga ada kalkulasi yang cukup menggiurkan juga. Oke, jadi kira-kira yang panjenengan alami selama dalam bisnis ikan gurame di segmen pembibitan itu kendalanya apa saja? Ya, kalau kendala di segmen pembibitan itu luar biasa. Ada saja, bagi yang senior-senior juga sudah mengalami masalah itu bertahun-tahun, tapi pada prinsipnya yang namanya usaha tetap semangat saja itu. Bagaimana kemudian kita harus banting tulang, kemudian banting semangat, pulih lagi. Nah, salah satu faktor yang membuat kita agak kebingungan itu adalah musim seperti musim-musim sekarang ya. Cuaca ekstrim ya. Nah, cuaca ekstrim. Ada yang bilang ini La Nina ataupun apa gitu. Ada orang Jawa itu bilang ada ada beberapa titik mangsa, titik kalau mongso, yang kemudian di saat-saat itu menjadi titik yang lemah bagi pembudidaya gurame dan bagi ikannya juga gitu. Nah, pertama ada kendala, misalkan ikannya itu jamuran. Ya. Nah, itu salah satu kendala. Lah kemudian ikan korengan, gurame aja bisa korengan gitu walaupun di dalam air. Karena pengaruh suhu, jamur, kemudian korengan itu salah satu pengaruh dari suhu yang lumayan ekstrim gitu. Ada dingin banget, kemudian siangnya panas luar biasa. Itu pengaruh bagi budidaya gurame. Ada yang sirip putih.
itu juga lumayan. Ada yang matanya ikan itu mau copot, mencenot, ya, mencenot, ya. Kayak gitu. Ada lagi yang tiba-tiba mati Tanpa sebab ya. tanpa kita tahu sebabnya. Ada juga yang baru dikirim barangnya sudah satu 2 3 hari ternyata bergelimpangan juga ada. Cuman ya, itu menjadi tantangan dan cobaan bagi kita pemain bibit gurame ataupun gurame konsumsi, yang perlu kita manajemen airnya, manajemen kolamnya, dan manajemen ikannya. Agar apa? Agar hasilnya bisa memuaskan. Paling tidak itu untuk kesinambungan usaha itu tetap bisa jalan, walaupun hasilnya kadang-kadang bisa tinggi, hasilnya kadang-kadang bisa rendah, tapi ada keuntungan di setiap periodiknya itu. Ya, oke. Sekarang cara menangani masalah, misalnya jamur, itu menangani masalah atau mencegah masalah sebetulnya? Baiknya itu dicegah. Baiknya kalau sudah terkena masalah itu kadang-kadang fatal. Baik yang sudah senior pun itu kadang-kadang fatal. Baiknya dicegah. Bagaimana kemudian kolam itu dibaik-baikin dulu lah dengan metode pengelolaan airnya, kemudian dengan pakan yang bisa dimasukkan semacam pakan alami, itu daun pepaya, itu bisa juga membantu pencegahan. Kemudian daun sente juga bisa, itu kan, daun paceh atau mengkudu ya bahasa Indonesia, mengkudu. Ya. Kemudian mengkudunya yang sudah matang itu barang sepele yang kemudian berjatuhan di jalan, tapi seolah-olah tidak bermanfaat, tapi ternyata itu bagi gurame luar biasa fungsinya. Itu untuk pencegahan, antioksidannya mungkin tinggi gitu mungkin ya. Karena jadi ikannya nggak hipertensi biasanya. Orang mungkin, makan mengkudu atau mengkonsumsi mengkudu kan biasanya orang yang terkena hipertensi. Jadi ikannya itu nggak darah tinggi mungkin ya? Enggak. Ya. Ikannya darahnya mungkin rendah, tapi darah rendah, ya. Karena sudah mengkonsumsi itu jadi santai, ya, gitu. Santai gitu. Slow menikmati keadaan kolam. Ya. Jadi mereka tidak stres gitu kan. Ya. Karena makan mengkudu itu adalah salah satu cara untuk pencegahan bagi ikan gurame. Nah, berarti diambil kesimpulan lebih baik para petani atau calon yang mau terjun ke bisnis budidaya ikan gurame di segmen pembibitan seharusnya mencegah dulu ya, jangan mengobati ya. Harusnya begitu. Baiknya ya, itu mencegah daripada mengobati. Mensiasati musim juga. Kalau lagi pas musim-musim kayak gini, ini juga bagaimana mengatur pola makannya. Misalkan sehari cukup sekali pakan pabrikan, lah selebihnya ditambah pakan hijauan, agar adaptasi di dalam air atau kemudian ikannya itu bisa stabil. Karena kondisi yang mensiasati kondisi seperti ini, kalau misalkan mau tebar di musim-musim seperti ini juga harus waspada ekstra juga kayak gitu. Oh ya. Oh, terus jenengan itu menyarankan nggak pakai obat kimia? Contoh misalnya itu kayak bangsa Inroflock dan lain sebagainya, itu menyarankan apa enggak kalau misalnya ikan sudah terkena jamur? Ya, pakai saja itu nggak ada masalah. Baik dari mulai Blue Copper ataupun apa mereknya, Inroflock atau ya Krokos, garam Krokos, itu nggak ada masalah itu. Yang penting diusahakan ikan itu bisa sembuh. Kalau memang masih bisa diusahakan daripada karena ini sudah posisinya sudah mengobati gitu kan, nggak gampang gitu. Kimia pun nggak masalah. Yang penting bagaimana diusahakan ikan itu bisa dalam kondisi hidup sampai kemudian ada keuntungan di sisi pembudidaya. Ya. Ini panjenengan, oke, ini dari bahasan gurame secara teknis tadi sudah kita bahas. Nah, terus analisa panjenengan keuntungan nila sama gurame atau tingkat kesulitannya itu lebih sulit yang mana atau lebih untung yang mana? Kalau dari sisi keuntungan dan kesulitan
di tingkat kesulitan itu lebih sulit sebenarnya di gurame. Tapi di sisi keuntungan lebih tinggi si gurame gitu. Iya. Ya karena sulit terus Untungnya lebih gede ya untungnya, wajar. Iya, gitu. wajar ya. Nah, Istilahnya orang Jawa itu rega nggawa rupa. iya, benar Ya, ya.